Jamaah ingin bertanya secara langsung silakan. Karena memang acara kita ngobrol, ya ngobrol artinya ya kalau nggak jelas tanya lagi nggak apa-apa sampai Ustaz dipepet gitu ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh beliau tadi tentang bagaimana hukum ketika kita ingin menghadiri sholat berjamaah, yang dalam hal ini ada disebutkan dalam pertanyaan sholat subuh. Sementara kebiasaan kita menghadiri sholat subuh berjamaah di masjid, kita bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian ada sholat sunnah qobliyah subuh. Tapi kadangkala ada kejadian yang tidak biasa ketika kita punya waktu terbatas, sementara di masjid sudah sebentar lagi, mungkin kalau kita jalan ke masjid sudah iqamah, ya boleh nggak kita sholat sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyahnya itu dilaksanakan walaupun dalam keadaan imam sedang melaksanakan, bersiap untuk melaksanakan sholat berjamaahnya. Ini ada beberapa permasalahan ya. Kalau yang ditanyakan bagaimana kalau waktu mepet, masih ada waktu antara sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah subuh, apa yang kita lakukan? Dalam hal ini ulama menyebutkan kalau waktunya terbatas, maka sholat berniat sholat qobliyah subuh itu sudah mencakup sholat tahiyatul masjid. Alasannya apa? Tadi dibacakan, kalau kalian masuk masjid jangan duduk sampai kalian melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka sekalipun belum melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sunnah qobliyah subuh. Ini permasalahan pertama nih. Yang kedua, sekarang biasa sholat sunnah qobliyah subuh, ya cuma ukuran waktu kalau nyampe ke masjid pasti ini iqamah nih, imam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Boleh nggak saya melaksanakan sholat qobliyah subuh sementara imam sedang melaksanakan sholat wajibnya subuh berjamaah, ya. Nah, dalam hal ini ulama menghukumi secara khusus tentang adanya mengkodok sholat sunnah fajar, ya. Ini buat antum yang baru dengar kodok ini, mengganti sholat yang tertinggal. Ternyata sholat sunnah fajar karena mengingat fadilahnya yang luar biasa itu bisa diganti manakala kita nggak sempat ngerjain. Tapi ada syaratnya. Bagaimana syaratnya? Ini beberapa hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tada'u raka'atil fajra walau taradatkumul khayla. Jangan kau tinggalkan salat sunnah subuh, ya, 2 rakaat sebelum fajar meskipun kuda mencampakkan kamu itu. Jadi walaupun kita naik kuda di zaman itu, ya kudanya ngamuk-ngamuk, ya sekalipun dicampakkan kita dari atas punggung kuda, maka ya jangan sampai kau tinggalkan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, ya. Nah, ada permasalahan seorang yang belum mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar, ya, sementara imam sudah mulai sholat, atau sampai masjid sementara sholat fardu sudah dimulai. Apa yang harus dilakukan? Ulama mengatakan begini, faqala Malik, idza kana qad dakhala al-masjida, kalau ada seorang telah masuk sampai ke masjid, fa uqimatis shalah, sementara jamaah salat subuh telah dimulai, ya, kata Imam Malik, fal yadkhul ma'al imam fis shalah, maka dia harus ikut salat berjamaah bersama imam. Wala yarka'huma fil masjid wal imamu yusallil fardha, tidak boleh mengerjakan salat sunnah fajar sementara imam lagi melaksanakan salat fardu subuh berjamaah.
Jadi ketika di masjid imamnya sudah sholat subuh memulai, kita datang sampai ke masjid, nggak ada sholat kecuali kita mengikuti sholatnya imam berjamaah itu. Wa in kana lam yadkhul fil masjid, tatkala seorang itu ya misalnya apa namanya wa in kana lam yadkhul fil masjid, ketika dia belum masuk masjid, anggaplah dia di rumah nih ya, dia misalnya belum sampai masjid, ada di rumah, fa illam yakhaf ayyafutahul imam bi rak'atin falyarka'huma kharijal masjid, maka dia boleh ya salat sunnah fajar 2 rakaat kalau dia tidak khawatir tertinggal rakaat bersama imam. Jadi kira-kira wah si imamnya kita udah kenal suaranya. Ustadz Sakri biasanya kalau ngimamin salat subuh baca rakaat pertama surat Yasin nih. Ya, Yasin, wah lama nih. Kita boleh salat sunnah fajarnya di rumah. Ya. Dengan tidak ada khawatiran kita nggak ketinggalan rakaat salat. Ya. Wa in khafa fawatar rakaah, tapi kalau khawatir antum ketinggalan rakaat bersama imam, falyadkhul ma'al imam. Maka udah kita buru-buru datang ke masjid, salat bersama imam. Nah, bagaimana salat yang tadi salat sunnahnya kita nggak kerjain, khusus salat sunnah fajar ini? Thumma yusallihima idza tala'atis syams. Boleh diqadha tapi nanti kalau sudah lewat waktu syuruk. Salat subuhnya udah habis ya, kira-kira 5 menit lewat waktu syuruk, boleh kita tuh mengqadha salat sunnah fajar yang tertinggal. Ya, jadi nggak usah khawatir tuh. Ini kata ulama Al-Imam Malik rahimahullah. Nah, sementara wafaqa Abu Hanifah Malikan. Sementara Abu Hanifah mengikuti juga pendapatnya Imam Malik. Cuma yang membedakan apa? Ya, baina ayyadkhulal masjida aw la yadkhulah. Ya, itu berpendapat tentang apakah orang itu sudah masuk ke masjid atau belum. Ya, itu dibedain. Bedanya bagaimana? Yarka'uhuma kharijal masjid ma dhanna annahu yudriku rak'ah min as-subhi ma'al imam. Boleh mengerjakan salat subuh, salat sunnah 2 rakaat ya sebelum subuh di rumah, kalau sekiranya dia bisa salat subuh bersama imam walaupun tertinggal 1 rakaat. Jadi kira-kira kalau baru mulai nih, sekalipun saya ketinggalan 1 rakaat nggak apa-apa, yang penting kerjanya di rumah ya, bukan di masjid. Tapi kalau sudah di masjid, ulama sepakat nggak boleh salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah qabliyah subuh, tapi langsung ikut berjamaah bersama imam. Kira-kira begitu ya. Ini pendapat 2 ulama ya, termasuk juga Al-Imam Asy-Syafi'i juga termasuk nih. Idza uqimatis shalah al-maktubah, ketika salat fardhu telah dimulai, fala yarka'huma aslan, ya asalnya tidak boleh mengerjakan salat sunnah 2 rakaat fajar sama sekali, la dakhilal masjid wala kharijah, baik itu di dalam masjid ataupun di luar masjid. Jadi kalau udah kedengeran ya itu masjid udah laksanakan salat subuh, kata Imam Syafi'i nggak boleh salat ya qabliyah subuh, baik itu di rumah maupun di dalam masjid. Kenapa? Yang terpenting kejar salat berjamaah subuhnya. Tuh kira-kira begitu Ustaz. Jadi tergantung permasalahan tadi itu. Tapi ketika dia ketinggalan ya, maka dia boleh mengqadhanya nanti kalau sudah matahari sudah muncul, tanda salat subuh dah habis, maka dia boleh mengqadha salat sunnah fajar. Wallahu a'lam bishawab. Gimana kalau salat witir? Kan salat witir ada sebagian orang membiasakan salat malam itu salat witir, atau dia ketiduran atau ketinggalan, dia cara mengqadha salat witir. Iya, ini yang kurang masyhur ya. Kecuali kalangan ulama Al-Hanafiyah yang menyatakan salat witir itu dianggap wajib. Ya. Kalau sudah bicara wajib, maka salat witir itu ada mengqadhanya. Tapi jumhur ulama menyatakan yang namanya salat witir, sekalipun orang membiasakan, tetap itu adalah ibadah sunnah. Yang masyhur memang terkait dengan fadilah adanya salat sunnah fajar itu. Ya, kembali kalau ada orang ngebiasain, ya tetap aja perihal yang sunnah. Cuma memang kalangan Abu Hanifah, ulama-ulama Al-Ahnaf, ulama-ulama Al-Hanafiyah itu menyebutkan salat witir itu wajib. Ya, salat witir itu
wajib. Ya, maka kalau ada orang tertinggal, ya dia bisa saja kemudian dia mengqadha salat witir itu. Ya, tapi memang tidak masyhur ya. Yang masyhur yang terkait dengan masalah salat sunnah qobliyah subuh ini yang dibahas khusus oleh para ulama fikih. Kurang lebih kayak begitu. Ada lagi? Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menanyakan tadi untuk sholat fajar Ya. sama sholat qobliyah subuh itu apakah sama? Ya. Terus misalnya saya makmum, nah jamaah subuh sudah dilaksanakan, ketinggalan 1 rakaat. Ya. Nah itu kan melaksanakan doa kunut. Nah terus saya melanjutkan lagi kan karena terlambat masuk 1 rakaat, saya melanjutkan lagi 1 rakaat lagi itu menggunakan doa kunut. Nah doa kunut yang benar itu seperti apa? Terima kasih Ustaz. Ya. Maksudnya naskahnya? Ya, teksnya. Oh, bacaannya. Baik. Ada 2 pertanyaan berarti ya? Ya. Yang pertama tentang bagaimana sholat sunnah fajar ya. Yang namanya fajar ada berapa? Fajar ada berapa? Ada 2. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Kalau fajar kadzib cirinya ketika antum melihat langit di malam hari terang, mirip buntut serigala melintang di atas itu. Tapi kemudian gelap lagi, itu namanya fajar kadzib. Fajar bohongan. Biasanya itu waktu yang terbaik untuk kita sholat tahajud di situ. Ya. Nah, kemudian ada fajar shadiq, fajar yang beneran. Muncul fajar. Kemudian ya terang begitu kan. Nah, ini fajar yang dimaksud sholat sunnah fajar itu adalah ya fajar shadiq itu. Fajar yang benar ditandai dengan bersamaan masuknya waktu sholat subuh. Maka sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh, gitu ya. Ini pendapat yang banyak dipilih oleh para ulama. Jadi sholat sunnah fajar itu ya fajar yang dimaksud fajar telah shadiq, ya telah ya benar dia muncul, dan itu tanda masuk waktu subuh. Bukan sholat yang dikerjakan pada saat fajar kadzib itu, bukan. Ya. Nah, kemudian permasalahan kunut. Antum termasuk yang kunut bukan? Ya. Kunutnya pakai biasanya baca apa? Allahumma hadini fiman hadait. Ya. Berarti ini ciri mazhab Syafi'i. Ya, kalau kita bicara tentang kunut subuh, terjadi perbedaan pendapat ulama. Ya. Intinya aja ya. Jadi kalau kepanjangan nggak kebagian. Pendapat pertama, Abu Hanifah mengatakan al-kunutu fil fajri bid'atun. Ya, kunut pada salat subuh itu bid'ah. Tapi apa yang dikatakan bid'ah oleh beliau bukan bid'ah yang seperti diomongin sama orang Indonesia. Bid'ah sesat, masuk neraka. Udah masuk neraka nggak balik-balik lagi. Bukan itu. Tapi yang disebut dengan bid'ah dalam ucapannya, kaulnya Abu Hanifah, ya, perintah tentang kunut itu ada kemudian dinasakh, dihapus, telah terhapus, ya. Karenanya kalau dipakai lagi yang sudah terhapus itu bid'ah, kata Abu Hanifah. Karenanya beliau mengatakan kalau ada imam sholat subuh pakai kunut, ya, yang di belakang jadi makmum, sakata man khalfah, suruh diem jangan ngaminin. Ya, kenapa? Karena kunut subuh itu bid'ah. Tapi ini pendapat Abu Hanifah. Yang muridnya saja berbeda pendapat. Abu Yusuf Al-Hanafiyah dengan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, ini 2 sahabat beliau, 2 murid beliau, itu berbeda pendapat dengan gurunya. Ketika ada makmum salat, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam itu untuk dipatuhi. Idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu. Ketika takbir kita takbir, sujud sujud. Wa idza rafa'a farfa'u, ketika imam berdiri kita juga berdiri, termasuk juga kunut, aminin aja. Karena dalilnya dengan jelas mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam itu dipatuhi, gitu kan? Ya. Nah, pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan kunut subuh makruh. Kalau makruh ya kurang disuka, tapi dikerjain boleh nggak? Boleh, tapi makruh hukumnya. Ya, nggak mengatakan bid'ah beliau. Walaupun
pelajaran tentang kunut itu didapat dari mana? Gurunya Imam Syafi'i. Tapi murid Imam Ahmad bin Hambal bisa berbeda pendapat, ya nggak apa-apa. Sudah disebut sebagai ulama mujtahid, tidak boleh dia mentaklid ulama yang lain kalau dia sudah mampu berijtihad. Ya, maka dalam hal ini ijtihadnya Imam Ahmad bin Hambal, kunut subuh makruh. Yang ketiga, kata Imam Malik rahimahullah, kunut subuh itu mustahab. Mustahab itu apa? Kalau orang sholat subuh baca doa kunut lebih dicintai oleh Allah. Cuma bedanya beliau kunutnya kapan? Qablar ruku, sebelum ruku, Pak. Ya, ba'da surah yang kedua. Habis surat Fatihah, baca surah yang kedua, beliau berdiri. Karena yang namanya kunut itu artinya apa? Tulul qiyam, berdirinya lama. Tempat berdiri dalam salat ada dua, qablar ruku sama ba'da ruku. Ya, beliau mengambil riwayat ya di mana Rasulullah pernah kunut ya sebelum ruku. Sehingga habis surat yang kedua beliau kunut. Kunutnya nggak ngangkat tangan, kunutnya kalau berjamaah tidak dijaharkan tapi meneng baik. Diem aja. Sir. Ya. Nah, yang dibaca itu berbeda dengan apa yang dibaca oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa bacaannya? Ya, Imam Malik rahimahullah ya ketika beliau membaca doa kunutnya gitu ya. Nah, seperti apa yang disebutkan dalam beberapa riwayat gitu ya, di mana Imam Malik itu membaca ini nih. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nu'minu bika wa natawakkal 'alaik, dan seterusnya. Ini yang dibaca oleh ya Al-Imam Malik rahimahullah. Ya, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nu'minu bika wa natawakkal 'alaik ila akhir. Ya. Nah, sementara ya Imam Syafi'i mengambil riwayat tentang bagaimana Rasulullah berkata kepada cucunya Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ya, tentang bagaimana Nabi mengajarkan doa kunut pada sholat witir, yang ini kemudian digunakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i untuk dibaca pada sholat subuh dengan bacaan sebagaimana riwayatnya ya Hasan bin Ali bin Abu Thalib ketika Nabi mengajarkan ya cucu beliau yang seperti yang kita baca. Ini aslinya nih, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa annahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, apa sini? Ya. Nah, ini tambahan nih. Ya, ulama Syafi'i menambahkan wala ya'izzu man 'adait. Ya, tidak akan berjaya orang yang engkau musuhi. Ya, termasuk juga di akhir itu ada tambahan falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik, ditutup dengan baca salawat. Nah, jadi ini kunut yang digunakan oleh kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Dilakukan kapan? Ba'da ruku, setelah ruku pada posisi i'tidal. Diangkat tangannya. Kalau berjamaah dijaharkan, diaminkan. Ya, menurut pendapat yang paling sahih di antara pendapat ulama Syafi'i, setelah saya baca doa kunut nggak perlu diusap wajahnya. Sekalipun ada pendapat yang paling sedikit mengatakan diusap, karena Nabi biasa kalau berdoa menutupnya dengan mengusap wajahnya. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat. Kita nggak usah saling bully-bully karena masing-masing juga punya dalil. Ya, nah, sekarang antum datang di rakaat kedua. Ya, sudah kunut. Apakah rakaat yang kedua kunut lagi? Gitu ya. Ini kalau ngikutin pendapatnya Imam Malik, kalau ada orang melaksanakan sholat subuh di rakaat yang kedua, udah ada kunut, yang di rakaat kedua tambahan dia, bukan tambahan, ada dia tambahan karena kurang ya, itu nggak perlu kunut lagi, karena kunutnya sudah tadi itu. Tapi kata Imam Syafi'i, antum tidak dianggap kunut ya ketika datang di rakaat pertama, imam surat kedua, maka yang kedua antum harus kunut lagi ya. Tapi kalau antum tanya ana, kalau kondisinya sudah kunut di awal, yang kedua nggak usah kunut lagi karena sudah doanya sama gitu ya. Nah, ini kunut nggak ngaruh sama sholat subuhnya.
Ya, jadi kunut itu bukan syarat sah salat subuh. Yang kita ributin itu cuma hal yang sifatnya sunnah aja. Kunut antara nggak kunut dengan yang kunut kalau salat subuh sah salatnya. Memang Imam Syafi'i memasukkan bab kalau kita biasa kunut subuh, kita nggak baca doa kunut subuh, disunahkan sujud sahwi. Kalau nggak sujud sahwi bagaimana? Tetap sah juga salatnya. Ya udah kelar. Gitu kira-kira Bang ya. Ya, jadi boleh saja pakai dua pendapat. Saya subuh kalau telat kunut lagi nggak apa-apa juga. Ya kalau nggak ngikutin pendapatnya Imam Malik boleh juga nggak ada masalah. Ya, seperti itu kira-kira. Baik, ada lagi? Ayo silakan. Iya, Fadal. Tadi apa? Yang hadis duduk sebelum sholat itu hukumnya apa? Kalau misalnya kita baca tanpa sholat di masjid. Iya. Terus kalau kita baca Quran tanpa wudu itu hukumnya apa? Itu pahala apa enggak? Iya. Baik, kalau bicara tentang sholat tahiyatul masjid, hukumnya apa sih? Sunnah. Kalau tiba-tiba masuk masjid, udah kadung keburu duduk, iya berarti kesunahan sholat tahiyatul masjid itu gugur. Gitu Bang? Iya kagak dosa namanya sunnah. Tahiyat itu artinya apa sih tahiyat? Tahiyatul masjid, tahiyah itu penghormatan. Penghormatan kepada masjid, rumah Allah. Makanya kalau kita ke Masjidil Haram, bentuk tahiyatul masjid kita ngapain? Tawaf, bukan sholat. Karena sholat dengan tawaf sama hukumnya. Orang tawaf itu sama dengan sholat, gitu ya. Nah buat masjid di luar Masjidil Haram, ya tahiyatul masjidnya sholat 2 rakaat, tapi sebelum duduk. Kalau udah duduk ngelonjor, main handphone, ya itu mau udah gugur, dia nggak ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Gitu kira-kira adabnya begitu. Itu bicara adab. Nah kemudian masalah berwudu. Orang yang tidak berwudu namanya dalam keadaan apa? Iya namanya apa? Berhadas kecil. Orang nggak wudu hadas kecil. Walaupun dia nggak kencing, tapi dia nggak wudu, badan dia suci dari najis, tapi nggak berwudu, berhadas kecil. Orang yang berhadas kecil ada larangan ngapain? Menyentuh mushaf. Megangnya nggak boleh, kecuali wudu. Dulu waktu kita zaman masih kecil-kecil, kita pikir megang wudu, berwudu megang Quran itu cuma sekedar adab, tapi bukan. Makin belajar makin bodoh kita. Ya artinya baru ngeh juga. Ternyata ya wudu itu termasuk syarat. Orang itu nggak boleh pegang mushaf kecuali dalam keadaan dia suci. Termasuk lepas daripada hadas kecil, apalagi hadas besar. Ya apa sih ininya buktinya bahwa ulama ini sepakat terkait dengan itu? Coba kita lihat nih, biar antum juga lihat ya pendapat-pendapat ulama terkait dengan itu. Ya. Nah, kita lihat ya. 4 pendapat ulama ini. Jumhur ulama menyatakan haram menyentuh mushaf kalau seorang dalam keadaan berhadas kecil atau dalam keadaan tidak berwudu, apalagi dia berhadas besar. Ya. Coba kita lihat Al-Hanafiyah ini. Wahya alla yajuza lil muhdits ada'us shalah li faqdi syartin jawaziha wa huwa al-wudu. Ya, ada beberapa hukum terkait dengan hadas kecil. Tidak boleh bagi orang yang berhadas kecil melakukan sholat karena ketiadaan syarat bolehnya apa? Di antaranya itu berwudu. La sholata illa biwudu'in, tidak sah sholat kecuali dengan wudu. Wala masal mushaf min ghairi ghulafin indana. Dalam mazhab kami nggak boleh menyentuh mushaf tanpa berwudu, ya, tanpa ada covernya. Jadi kalau ada Quran nggak ada covernya, itu nggak boleh disentuh. Tapi kalau ada covernya boleh, ini kata ulama mazhab Al-Hanafiyah. Nah, sementara yang lain, ya, ulama Maliki menyatakan wala yamassuhu ahadun qasidan ilaihi mubasyiran lahu aw ghairi mubasyir illa wa huwa ala taharah. Mushaf nggak boleh disentuh oleh siapapun dengan sengaja, baik secara langsung maupun tidak, kecuali dalam keadaan suci. Jadi megang Quran itu harus dalam keadaan berwudu. Kalau nggak berwudu dosa kita, kecuali ada uzur. Quran ada di jalanan jatuh,
nggak ada yang menyelamatkan kecuali kita, ya udah ambil aja dah. Yang namanya ada uzur, ya ada rukhsah di situ. Bahkan ulama Syafi'i juga sama. Orang yang nggak berwudu diharamkan dia melakukan bermacam sholat, sujud dari sujud syukur, sujud tilawah, ya itu kan wudu itu. Wa tawaf, lagi tawaf juga, termasuk juga wa massil mushaf, termasuk menyentuh mushaf nggak boleh. Ini ulama Syafi'iyah. Ya, bahkan ulama Hambali juga mengatakan wala yamassul mushaf illa tahirun, yakni tahiran minal hadatsaini jami'an. Nggak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci, suci dari hadas besar dan maupun hadas kecil. Menyentuhnya nggak boleh. Bacanya boleh nggak? Kalau baca nggak butuh boleh nggak? Boleh, asalkan dia tidak dalam keadaan berhadas besar. Bacanya boleh, nggak wudu. Dapat pahala nggak? Tetap dapat. Ya cuma nilainya berbeda dengan dalam keadaan orang bersuci. Karena orang berwudu baca Quran dapat sunnahnya dia. Ya nggak berwudu baca Quran boleh, tapi menyentuh mushafnya nggak boleh. Paham nih? Bedain ya antara baca sama megang-megang. Megang doang kagak baca, harus berwudu. Ya nggak megang-megang tapi baca, nggak harus berwudu, tapi sunnah aja. Tapi buat orang yang dalam keadaan junub, megang nggak boleh, baca nggak boleh. Bini kita mau zikir Ustaz, boleh nggak? Boleh. Walaupun zikirnya sumbernya daripada Al-Quran, tapi niatin berzikir, jangan niatin baca Quran. Misalnya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan ada dalam Al-Baqarah ayat 200 berapa ya? 201 ya. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dibaca sama bini kita berdoa, niatnya doa, niatnya zikir, boleh. Tapi kalau niat baca Quran haram. Ya Bang ya, kira-kira begitu Bang bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk ya yang namanya mushaf itu kan sesuatu yang di situ ada lembaran-lembaran memang, tapi sekarang lebih canggih lagi. Ya, ada mushaf dalam bentuk digital. Contohnya apa? Antum lihat layar kebuka nggak layar? Layar kelihatan kan? Misalnya nih, kalau layar saya rubah nih, ya layar saya rubah jadi mushaf. Ya, ini jadi mushaf ini. Maka pada waktu layar kosong cuma layar, tapi ketika di situ tertuang ada tulisan jadi mushaf. Kiasnya apa? Kertas kosong aman. Tapi ketika di situ terdapat lafzul jalalah, ya lafaz-lafaz wahyu Allah di situ, maka kedudukan dia mulia. Ada adab di situ. Orang nggak boleh menyentuh kecuali dalam keadaan berwudu. Paham nih? Ya termasuk handphone juga. Handphone lagi dibuka aplikasinya jadi mushaf dia. Ya, tapi kalau lagi enggak ya enggak. Sekarang kalau ada handphone masuk ke toilet, Baitul Khala, tempat buang hajat. Ya, itu boleh enggak? Handphone ada aplikasi Qur'annya. Boleh enggak masuk WC itu? Dibawa-bawa. Kebawa lah itu di kantong gitu. Boleh enggak? Boleh enggak? Kena nggak kebuka, nggak bisa kencing dong dia kalau kebuka. Yang terbuka apanya? Aplikasinya. Jadi kalau dia sedang nggak dibuka aplikasinya, ya boleh. Kiasnya apa? Seorang penghafal Quran, dia punya Quran di dalam kepalanya, apa dia nggak boleh masuk WC? Boleh nggak? Ente penghafal Quran nggak boleh masuk WC? Kenapa otak ente Quran semua gitu kan? Ya boleh. Yang nggak boleh dia ngapal di WC. Ya dibaca Quran di WC gitu, di toilet itu nggak boleh. Sama dengan handphone yang punya aplikasinya. Aplikasinya dibuka. Kalau nggak dibuka, ya udah biasa kayak otak kita udah. Ya lagi nggak mikirin itu, ya lagi nggak mikirin apa yang ada dalam benak kita, yang lain nggak ada masalah, silakan. Baik, ada lagi? Yang mana? Iya, iya dong. Kalau nggak mau repot-repot ya jangan pasang aja udah. Ya, ya harus begitu memang. Ya. Gimana? Tayamum. Airnya ada nggak? Air banyak nggak? Iya, kalau ada air nggak boleh tayamum, tapi kalau nggak ada air boleh. Boleh. Ya, silakan. Ya, silakan.
bukan sholat sunnah wudu apa sholat sunnah tahiyatul masjid. Untuk yang mana nih? Kepepet juga nggak? Enggak sih, enggak. Ya dua-duanya boleh, silakan aja. Sholat sunnah wudu juga diamalkan oleh sahabat, ya, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Beliau biasa sholat sunnah wudu. Sholat sunnah inilah yang menghantarkan beliau, ya, punya bakiat udah sampai ke surga. Ya boleh diamalin, ya, sholat sunnah wudu itu disebut sholat sunnah mutlak. Sholat tahiyatul masjid punya keutamaan juga, boleh juga. Ya, yang nanggung-nanggung kalau dua amalan satu niat boleh nggak? Ya amalannya dua, ya, tapi seamalan satu niatnya ada dua. Ciri orang Indonesia juga tuh gitu. Ya boleh juga, nggak apa-apa. Ya, orang tadi ada apa keumuman bahwa Nabi sampaikan kalau kalian masuk masjid jangan duduk sebelum kalian sholat 2 rakaat. Kita sholat sunnah wudu, ya kita niatkan juga tuh penghormatan masjid, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Kalau dua-duanya juga dikerjain, lebih utama juga. Boleh, dua-duanya sunnah juga. Ya. Ada lagi? Masih kisaran, masih pertanyaan sholat nih. Belum kemana-mana nih. Tadi pertanyaan bisa langsung ada itu, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Mana ibu yang nanya? Mungkin mewakili ibu Ustaz. Ya. Dalam masalah haid dan istihadah. Ya. Tolong diberikan tanda-tanda beda-beda antara darah istihadah dengan darah haid. Ya, ini kan ngeri-ngeri sedap ini. Ya. Jadi kadang kalau kita bicara tentang darah haid itu kan wanita yang tahu siklusnya. Ada ulama membatasi sekian hari, lewat daripada sekian hari itu darahnya darah penyakit. Ya, itu mungkin nanti pembahasannya lebih khususan kali ya. Lebih khusus ya. Ya, jadi kalau darah haid itu darah yang ada pada diri seorang wanita yang memang dia sehat gitu. Itu hanya darah darah yang tidak disebut darah penyakit. Fitrah sebagai seorang wanita ketika sel telur tidak dibuahi dia akan mengeluarkan darah haid itu namanya. Nah, darah haid ini buat para wanita itu biasanya mudah mengenalinya, ya, terutama pada saat siklus biasa kapan wanita mendapatkan darah itu. Yang kedua jenis warnanya, ya. Kemudian juga ada wanita yang memang kadang mendapati darah haid kemudian sempat dimandi janabah kemudian keluar lagi, ya, apakah itu termasuk bagian daripada darah haid juga atau tidak. Makanya saya bilang nggak bisa sebentar ngebahasnya, saya udah punya materinya, ya, cuman harus runut banget. Dan yang saya hadapin bapak-bapak nih semuanya, ya, jadi kalau diomongin juga apa sih gitu kan. Ya, di masjid kemarin ada pembahasan masalah darah juga gitu kan, tapi jamaahnya laki-laki, jadi tempat ngebully emak-emak juga gitu, ketawa melulu tuh, ya, padahal lagi ngomongin masalah akhwat gitu kan. Nah, ini insya Allah lah kapan-kapan kita akan coba bahas secara mendalam. Nanti kita akan bahas kan ada namanya macam-macam, ada fikih keguguran, ya, apakah keguguran itu bagaimana hukumnya, ya, kemudian orang yang melahirkan kalau nggak keluar darah apakah dia harus tetap juga, ya, mengalami yang namanya darah nifas walaupun nggak keluar darah, ya. Ada orang yang nggak menstruasi, bagaimana cara menghitungnya, ya, ketika dia meninggal dunia suaminya nggak menstruasi lagi. Atau ada orang yang darahnya keluar terus, ya, nggak berhenti-berhenti, berarti disebut dengan darah istihadah, darah penyakit dia, darah fasid namanya. Nah, darah yang mengeluarkan, yang keluar terus, bagaimana sholatnya kan gitu. Ada sedikit aja deh ya, yang kasus nggak biasa Ustadz ya. Ada orang, seorang wanita darahnya keluar terus, ya, dia sudah paham kalau menstruasi hanya beberapa hari, tapi ternyata melebihi waktu dari siklus menstruasinya, dan ternyata sampai sekarang gak berhenti-berhenti darahnya, maka dipastikan itu darah penyakit. Ya, kalau darah penyakit bukan darah haid, orang itu masih wajib sholat nggak? Wajib nggak? Wajib dia sholat. Bagaimana caranya dia sholat? Darah itu harus disumpel, disumbat supaya nggak keluar, ya, menetes ke bawah ke lantai, minimal dia ngumpul di satu pembalut itu. Yang selanjutnya bagaimana cara wudunya, ya. Orang yang kena
penyakit uzur ini, ya dia berwudu kalau mau sholat, udah masuk waktu sholat, muadzin udah azan, Allahu Akbar, wudu dia, ya. Dan sekali dia wudu, ya, kalau nggak ada hal yang membatalkan, ya misalnya dia nggak kentut, dia nggak kencing, dia nggak sentuhan kulit, maka urusan yang tadi haid itu darah penyakit itu dimaafkan oleh Allah. Sampai kapan wudunya? Berakhir sampai ketemu sholat berikutnya. Jadi misalnya zuhur nih, dia nggak mengerjakan sesuatu yang membatalkan wudu, ya maka dia bisa pakai sholat berkali-kali, dia sholat sunnah, ya ini pendapat jumhur ulama, ya dipakai berkali-kali dia sholat sunnah sampai waktu sholat berikutnya selesai. Misalnya pas pada waktu asar masuk, batal dia wudunya, dia harus wudu lagi. Ada pendapat yang menyatakan satu kali wudu, satu kali sholat. Misalnya sholat fardu, wudu, ntar kalau mau sholat sunnah, wudu lagi. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Tapi pendapat jumhur ulama yang masyhur adalah batasan orang yang kena uzur tadi, termasuk kita yang suka kena penyakit beser-beser, Pak, ya, kena imbas daripada prostat, ya. Kalau udah kena prostat itu, ya biasanya kencing kita udah dol tuh klepnya tuh, ya. Sehingga orang datang kadang dia pakai pampers itu, ya sholat pakai pampers ke masjid, boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak dia pakai pampers tuh masuk masjid? Boleh, selama dijamin bahwa pipisnya tidak menetes, nggak bocor. Nah wudunya sama kayak tadi tuh, kena darah penyakit tadi, wudunya sudah masuk waktu sholat, nanti kapan berakhirnya, nanti ketemu sholat berikutnya dia wudu lagi, ya sama kasusnya begitu. Nah ini barangkali sepintas aja sedikit yang bisa disampaikan, ya insya Allah lah kapan-kapan nanti kita akan khusus bicara tentang fikih akhwat terkait masalah jenis-jenis darah ini, ya bagaimana konsekuensinya dan lain sebagainya. Kira-kira itu, mudah-mudahan bisa diterima dulu. Ada, silakan. Ya diajak ngopi nggak ada kopinya susah emang. Besok-besok harus ada kopinya ini, ya. Boleh ada kopinya besok ya? Ya yang nggak puasa sunnah nih. Silakan. Ada lagi? Ya, pada. Iya. Iya, yang udah lewat-lewat. Terus yang keduanya mengkodok sholat untuk orang yang sudah meninggal boleh. Ya. Baik. Yang namanya waktu sholat ada 3. Ala waktiha, fi waktiha, ba'da waktiha. Ya, yang disebut dengan as-salatu ala waktiha, as-salatu fil masjid bil jamaah ma'al imam. Ya, yang namanya salat ala waktiha itu adalah salat di masjid berjamaah bersama imam. Dari takbir sampai salam 27 derajat dapatnya itu. Ya, kalau ada kuculuk-kuculuk orang datang, setelahnya salat dia berjamaah juga, tapi bukan ala waktiha. Ya, salat fi waktiha. Berjamaah juga, jamaah tapi enggak dapat 27 derajat. Berbeda dengan orang datang awal waktu tuh. Ya. Nah, kemudian ada orang yang salat ba'da waktiha, udah lewat daripada waktunya. Yang namanya qada salat, mengqada atau salat qada. Bagaimana hukumnya? Ya, satu ulama fikih Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau yang enggak sepakat kalau ada orang bertahun-tahun tinggalkan salat, enggak ada qada. Ya, cukup tobat saja, banyakin salat sunnah. Ya, ini kata Imam Ahmad bin Hanbal yang kemudian diamini oleh Ibnu Taimiyah, ya. Dan lain sebagainya itu banyak sekali, ya, Daud al-Zahiri, ya. Nah kemudian juga termasuk kalau ada kemudian orang sholat tertinggal bertahun-tahun, apakah dia wajib mengerjakan qada sholat? Ini pendapat jumhur ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i mewajibkan adanya sholat qada. Ya, salah satunya adalah kalau bertahun-tahun kita tinggal, kita wajib mengqadanya. Alasannya apa? Orang yang dibebankan kewajiban sementara dia tidak mengerjakan kewajiban itu akan dituntut sampai kapan? Sampai dia mengerjakan kewajiban itu. Dasarnya apa? Nabi pernah sholat subuh kesiangan, ya. Ketika kesiangan sholat subuh, ya, Nabi kemudian perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan,
untuk sholat subuh. Padahal sholat subuh beliau itu sudah mendekati hampir waktu zuhur, panas. Matahari itu disebutkan dorobat humus syams, matahari memukul-mukul mereka. Kalau orang ditampar panas nggak? Ditampar panas ya? Ya kira-kira matahari yang bikin panas tuh jam berapa itu? Nabi sholat subuh di situ. Setelah sholat subuh beliau mengatakan, man nasya sholat, barang siapa yang terlupa dia tidak mengerjakan sholat, ya, fal yusolli idza dzakaraha, maka sholatlah ketika dia ingat. Ya, karena tidak akan la kafarata laha illa dzalik, tidak ada penebus dosanya kecuali dengan mengerjakan sholat itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kata Imam Malik, orang yang mengqadha sholat tahunan, 1 hari qadha untuk 2 hari. Ya, nah ngerjainnya bagaimana? Berantakan juga boleh. Habis sholat zuhur mau qadha sholat subuh boleh. Habis zuhur mau qadha sholat maghrib boleh. Nanti ulama beda pendapat apakah dijaharkan atau disirkan. Kata Imam Malik, sifat sholatnya dong dipakai. Kalau sholat isya itu keras, dikerjakan siang-siang keras juga, katanya begitu bacaannya, dan bahkan boleh berjamaah sebagaimana sifat sholat wajib itu sendiri. Ya, nah tapi kalau ada Imam Syafi'i menyatakan tergantung kepada waktunya. Kalau sholat subuh keras dikerjain siang-siang, sir aja udah. Tapi kalau sholat zuhur dikerjakannya malam-malam, dijaharin walaupun zuhur, karena melihat waktunya antara siang dan malam tadi. Ya, nah jadi ulama yang berpendapat ada qadha sholat yang tertinggal, bagaimana caranya? Tobat kepada Allah, langsung mengqadha sholat. Nah, buat kita orang awam jangan dibentur-benturin cari yang enak, tapi memadukan dua pendapat ini pun juga afdal. Ya, al-khuruj minal khilaf, keluar dari perselisihan ulama, dimadukan dua ini. Tobat juga, qadha juga, banyakin salat sunnah. Udah aman udah. Ya. Nah, pertanyaan sekarang, boleh nggak kita mengqadha salat orang tua? Nggak boleh. Orang yang masih hidup aja kagak boleh kita gantiin, apalagi udah meninggal. Cuma memang ada pendapat yang tidak masyhur daripada kalangan Al-Hanafiyah. Itu ketika ada kita tahu babe kita ngutang, ya, sholatnya dia ngutang, ya dia nggak mungkin bisa bayar kalau dia meninggal dunia, itu ada yang namanya bayar fidyah sholat. Ya, kata Abu Hanifah, fidyah sholatnya berapa? 2 mud. 2 mud itu berapa? 12 ons beras 1 kali sholat. Berapa kali sholat? Bayar pakai fidyah beras itu. Kata ulama Syafi'i, nggak usah pakai wasiat. Kalau ada orang tua atau meninggal dunia si mayit, ditinggalkan sholat, ahli warisnya bayarkan fidyah meninggalkan sholat itu berapa? 1 mud 1 kali sholat. Zuhur 1 mud itu berapa sih? 6 ons, ya, setengah liter lebih berasnya itu. Nah, tinggal kaliin aja berapa bagi orang yang sudah wafat. Ya, tapi kalau ada orang nggak mampu berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, pakai isyarat. Bahkan ketika dia koma saja, dia memang nggak ada kewajiban sholat. Pas bangun wajib mengqadha ketika dia nggak sholat selama koma itu. Ya, apalagi kita yang sengaja ninggalin nggak ada uzur. Makanya ulama bilang mafhum mukhalafahnya apa? Yang kena uzur saja wajib. Bagaimana orang yang nggak kena uzur, dia ninggalkan sengaja sholatnya, wajib dia mengqadhanya. Kira-kira begitu, Bang. Ya, jadi buat orang tua yang sudah wafat nggak ada kewajiban menggantikan, sebagaimana ketika dia hidup nggak ada kebolehan menggantikan sholatnya dia. Ya, jadi kewajiban sholat pasti tidak ada yang gugur meninggalkan sholat kecuali ada dalam nas, termasuk orang yang kena penyakit, ada kena haid tadi ya, wanita yang menstruasi, anak kecil nggak wajib. Tapi ketika seorang itu kemudian sakit, ya, maka nggak ada kewajiban sholat hilang, kecuali rukhsahnya adalah dia mengerjakan sholat sesuai dengan kemampuan dia masing-masing. Ya, nggak bisa wudhu ya tayamum, kan gitu. Ya, kira-kira begitu. Ada lagi? Silakan. Ya, fadal, langsung. Antum bukanya sholat sih tadi, ini sholat mulu nanya nih. Nggak apa-apa deh, terus lanjut. Saya Antum lagi ngerjain apa? sholat subuh
Jauh amat bangun-bangun zuhur. Maksudnya gimana? Nah, ketika masuk sholat subuhnya gitu, yang kan ketika sudah ingat harus sholat itu sudah melakukan sholatnya. Ketika ingat belum sholat, yang satu antum sholat yang lain gitu ya? Sudah masuk sholat zuhur. Iya, jadi ada ulama berpendapat untuk mengqadha sholat yang pertama disegerain, ya. Yang kedua ya bisa entar-entaran gitu ya. Artinya nggak harus disegerain kecuali ada uzur tadi. Nah pada saat antum melihat, oh ada nih saya baru ingat sholat subuh tadi belum, ya. Kalau nggak salah saya ketiduran belum nih, tahu-tahu udah sholat zuhur. Adanya di masjid, ya antum datang ke masjid, sholat berjamaah dulu. Nanti habis sholat zuhur, antum mengqadha sholat subuh tadi yang tertinggal, gitu aja. Ya disesuaikan aja. Tapi kalau di rumah barangkali zuhurnya juga udah telat, ya udah mau subuhan dulu boleh, ya mau zuhuran dulu juga boleh, nggak ada masalah. Yang penting dibayar qadanya itu, gitu ya. Kayak antum misalnya tahu-tahu nggak sholat subuh, bangun jam 10, kaget bangun, boleh nggak langsung sholat? Boleh nggak? Nggak boleh, wudhu dulu, ya. Langsung main bangun sholat aja, iler kemana-mana, ya wudhu dulu baru sholat. Iya mah nggak apa lagi, nggak mandi lagi. Ada lagi? Silakan, masih ada 10 menitan. Iya, betul. Iya, ikut berjamaah terus. Imamnya membaca surat 2 kali gitu. Habis surat apa? Surat dulu. Hukumnya gimana? Gimana? Dalam satu rakaat 2 surat. 2 surah, yang di suratain dua kali. Iya nggak apa-apa, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Ya yang penting makmumnya pada ridho aja. Jangan baca 2 surat panjang-panjang lagi. Dan namanya imam kagak tahu tuntutan di belakang. Jadi kata Nabi, pernah beliau memarahi Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pernah sholat, bacanya panjang. Ada seorang gemeteran dia, sholatnya Mu'adz lama banget. Sementara dia punya urusan yang lain. Ya akhirnya dia membatalkan mufaraqah, dia sholat sendirian. Dia aduin sama Nabi, ya Rasulullah si fulan tadi nggak ikut jamaah dia, ya lagi sholat tiba-tiba dia memisahkan diri. Dipanggil si fulan, fulan kau benar, hadza wa kadza begini-begini tadi. Iya ya Rasulullah, kenapa? Habis itu imam panjang banget baca Rasulullah. Ya saya punya urusan ini belum bisa selesai, kalau enggak saya buru-buru saya kerjain. Akhirnya apa? Mu'adz bin Jabal ditegur sama Nabi. Ya, kalau jadi imam di belakangmu itu ada makmum, ya, yang kabir, abus saghir, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang sakit, yang sehat, ya. Maka kalau kamu sholat ya ingat tuntutan di belakang. Udah tahu tuntunan imam? Iya, fikihnya kita jago. Tuntutan kudu tahu di belakang. Kalau orang bengek kan repot urusannya. Ya, muntang-muntang sujud terakhir panjang itu sunnah, dipanjangin lagi berjamaah, ya bengek kesian orang, ya nggak? Waduh, banyak yang pingsan udah, ya adanya di luar kebiasaan, ya sampai antum gemeteran karena belum sarapan gitu kan. Ah ini kacau udah kalau begini. Namanya imam tidak tahu tuntutan di belakangnya, ya ini makruh sholatnya. Ada lagi? Silakan. Ada nggak? Fadal. Ya, silakan. Bawa anak kecil ke masjid gimana Pak? Ya. Iya, sekarang hukum membawa anak kecil ke masjid hukumnya apa? Hukumnya dulu nih. Bawa anak kecil masuk ke masjid hukumnya apa? Hah? Makruh bagi anak di bawah usia 7 tahun. Kalau udah 7 tahun boleh, ya. Dan bahkan kalau ada anak kecil dia sudah menempati tempat di saf itu, antum gak boleh angkat dia hatta itu dia berada tepat di belakang imam. Ya antum gak boleh sembarangan, dia punya hak. Ya ulama tuh menyatakan dia lebih berhak daripada orang yang datang belakangan. Muntang-muntang anak kecil gitu ada di saf pertama, wah kan gue pengen dapat sholawat malaikat, diangkat tuh anak, ya dipindahin, bapaknya bingung anak gue kemana nih,
Ya yang udah anak nyubitin kita mulu gitu, tempatnya diambil. Kecuali tempat itu tinggalin sama tuh anak. Kan ada anak begitu tuh. Ninggalin, antum isi boleh. Tapi kalau anak tuh diem aja di situ, ikut sholat, nggak boleh kita angkat, kita pindahin, nggak boleh. Ya, nah itu pertama. Yang kedua, bagaimana kalau anak di bawah usia 7 tahun tadi makruh, ya kemudian dia lewat-lewat tuh di tempat saf orang berjamaah, ya. Kalau jangankan anak kecil, kita yang batal wudunya saja boleh melewati tempat sujudnya para jamaah makmum kecuali tempatnya imam. Kenapa? Karena sutrohnya makmum itu adalah imam. Imam nggak boleh dilewati. Tapi kalau antum batal, cari tempat yang terdekat biar antum bisa tajdidul wudu, mengulangi perbaharui wudunya lagi. Nah jadi boleh tuh lewatin tempat-tempat saf orang yang sedang berjamaah. Karena sutrohnya makmum adalah imam. Cuma kalau makmumnya antar makmum kurang piknik ngajinya, ya repot udah. Antum siap-siap bersilat, gitu kan? Ntar ada yang menghalangi, antum ngeles. Ya kurang pakai tangan, pakai kaki diselengkat kita loncat. Ya itu kagak ngaji dia. Ya kecuali kita sholat sendiri disunnahkan pakai sutra. Ya itu pun juga bertingkat ulama kesunahannya. Kata Abu Hanifah dan Imam Malik, kalau khawatir orang lewat. Kalau nggak khawatir nggak apa-apa, nggak usah pakai sutroh. Lagian apa? Cukup dengan karpet yang ada garis seput, itu sutroh namanya, batas. Ya, dan orang juga memahami sutroh itu ditaruh di mana? Di depan orang sholat apa di samping kanan kiri? Nah, bukan di depan tepat sebenarnya. Yang sunnah itu adalah di sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Ya, nggak ada di depan. Sunnahnya itu agak digeser ke kanan atau digeser ke kiri, tidak depan sekali si orang ini sholat. Itu bedanya tuh. Nah jadi kalau antum melihat bagaimana pandangan ulama terkait dengan masalah sutroh ini, ya ulama ya semua sepakat hukumnya sunnah. Yang mewajibkan cuma satu, Al-Imam Asy-Syaukani, ya beliau punya kitab namanya Nailul Autar. Ya kitabnya bukan kitab fikih tapi kitab hadis. Beliau dalam kumpulan hadis itu menyatakan bahwa sutroh itu hukumnya wajib, ya. Termasuk beliau diaminkan juga pendapatnya oleh siapa? Syekh Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab yang ditulis oleh beliau Sifat Salat Nabi versi beliau. Beliau mengatakan wajib, tapi jumhur ulama mengatakan sunnah. Ya, coba kita lihat itu. Bahkan ulama Saudi aja nggak ngewajibin. Ya. Syekh bin Bas dalam fatwanya itu, as-salatu ila sutratin sunnatun muakkadatun laisat wajibah. Salat menghadap sutra sunnah muakkadah, bukan kewajiban. Syekh bin Bas, ya, ulama Saudi nggak mewajibkan. Ya, bahkan Syekh Al-Utsaimin juga mengatakan itu, as-salatu ila sutratin sunnatun muakkadatun illa lil makmum. Ya, sutra dalam salat hukumnya sunnah muakkadah kecuali bagi makmum. Ya, kenapa? Kecuali apa? Ya, fa innal makmum la yusannu. Ya, sesungguhnya makmum itu tidak disunnahkan. Ya, dia memakai sutrah. Karena kenapa? Iktifaan, udah dianggap cukup dengan apa? Bisutratil imam. Untuk sutranya imam itu. Ya. Nah, sekarang letaknya bagaimana nih? Ya, nah ini dia nih. Ulama sepakat sunnahnya posisi orang sholat itu agak miring ke kiri atau ke kanan dari pembatasnya, sehingga tidak tepat berada di depannya. Ini kata siapa? Ya kita lihat nih dalam kitab Mughniul Muhtaj. Wa idza shalla ila sutra fal sunnah an yaj'alaha ya muqabilatan liyaminihi au liyasarihi wa la yasmudu laha. Seorang salat menghadap sutra, maka sunnahnya menjadikan sutra itu berada di sebelah kanan atau sebelah kirinya, wala yasmudu laha. Dia nggak boleh menghadap pas lurus ke arah sutroh itu. Jelas nih. Jadi kalau ada anak bocah gitu bolak-balik, jangankan bocah, antum yang kebelet pipis, ya tahu-tahu batal mau mengulang wudhu, lewatin aja tuh jamaah nggak apa-apa. Yang penting jangan lewatin imam. Kurang ajar nanti, ya. Atau nggak boleh tuh. Ya ini tempat boleh dipakai nggak nih? Misalnya keluar gitu boleh nggak? Kalau ada makmum di sini, oh udah keluar aja situ, turun ke bawah. Ya, itu boleh ya. Ya. Yang masbuk, ya kalau yang masbuk kan bingung dia.
misalnya mau pasang sutra lagi sholat, maka minimal dia bisa menjaga orang nggak, ya berubah udah. Ketika dia nggak lagi berjamaah, maka sutroh dia bukan imam lagi. Ya kalau sekarang ini kan kalau di masjid kayak begini kan sudah ada tuh batas-batas kapling karpet itu sudah termasuk sutrohnya. Maka dia nggak boleh kita lewatin. Kalau tadi pas jamaah boleh kita lewatin, pas udah selesai jamaah dia menambahi sholat yang kurang, nggak boleh kita lewat situ. Ya itu dihalangi boleh, tapi nggak boleh dijorokin. Kalau kita jorokin bajunya sobek, kita wajib ganti kata Imam Malik rahimahullah. Hanya sunnah aja, jangan berlebih-lebihan gitu ya. Wah lewat dijorokin orang, ya habis sholat berantem udah. Ya tuh kira-kira begitu. Ada lagi yang di atas barangkali mau ditanya apa mau dibawa lagi? Terakhir ya. Ya. Nyambung yang ini anak kecil kan nggak boleh dipindah itu. Ya. Kalau itu anak bercanda nih. Tabok aja. Anak bercanda gimana? Ini anak bercanda nih. Kalau kita sholat, misalkan jadi mengganggu kita gitu. Ya. Itu apa yang harus kita lakukan? Anak bercanda sama siapa nih? Nah, ini kan karena penempatan safnya salah. Harusnya kan anak kecil itu di mana? Di belakang orang dewasa. Tapi yang jadi masalah kan nggak mungkin di belakang orang dewasa tuh anak nyampur. Ada yang bapaknya anak-anak, terus umurnya udah gede. Kadang yang jahil yang gede, bukan yang kecil. Ya, pertama jahilnya apa? Lagi walad dolin. Ada anak namanya bapaknya manyin. Dia ngambek, dia keplak-keplakan berantem. Ya, ada lagi sholat, colek-colek kuping. Ada yang begitu. Ya, bocah tuh. Yang kecil dibully. Ya, kalau nggak ini pokoknya nangis saja. Kan nggak mungkin. Makanya ulama nyatakan hukum asalnya anak kecil dibawa mubah boleh. Nabi pun bawa anak kecil. Ya, Umamah anaknya Zainab dibawa. Ya, bahkan ketika Nabi sedang berkhutbah, Hasan Husain datang. Ya, minta naik ke mimbar, diajak ke atas mimbar oleh beliau itu. Ya, tapi ada ulama mengatakan hadis ini telah terhapus hukumnya. Ya, semenjak ada dalil ya jangan jannibu masajidakum sibyanakum. Jauhi masjid-masjid kalian daripada anak kecil. Tapi di hukumnya hadis itu tidak sahih. Sehingga untuk mengharamkan nggak sampai derajatnya. Akhirnya apa dihukumi makruh. Hukumnya apa? Makruh di bawah 7 tahun. Kenapa 7 tahun boleh? Itu asar daripada Amr bin Salamah. Amr bin Salamah usia 7 tahun itu sudah jadi imam sholat di masa Rasulullah. Maka gambaran secara kebiasaan usia 7 tahun mau ngerti. Berarti udah masuk kelas 1 SD ya. Dia udah punya adab. Tapi kadang-kala udah kelas 6 aja masih singit juga di masjid. Iya nggak? Anak akhirnya bercanda gitu ya. Kita bagaimana? Apakah boleh kita sholat lagi? Boleh nggak kira-kira begitu? Atau bagaimana? Ya nggak usah. Tapi jadi catatan khusus bagi orang tuanya. Ya orang tuanya nih. Makanya hukum sholat khusyuk itu wajib apa sunnah? Apa jadi rukun? Ayo, sholat khusyuk itu wajib nggak? Hah? Wajib nggak? Kalau wajib batal kita. Makanya nggak wajib. Khusyuk itu sunnah. Kenapa? Karena kuping kita masih dengar, hidung kita masih cium bau, mata kita masih ngelihat. Nggak mungkin kita bisa menghadirkan yang namanya khusyuk seakan-akan kita nggak eling dengan alam sekitar. Enggak. Ada anak bercanda dan sebagainya. Ini penting. Makanya makruh dibawa tuh anak kecil yang begitu. Ya, sehingga masjid merasa penting juga untuk disampaikan kepada orang tua yang suka bawa anak ke masjid. Jangan asik-asikan dia sholat, anaknya nggak ditatar. Ya, harusnya dididik dulu tentang adabul masjid. Ya, saya pengen ngasih tahu tentang pendapat kalau ada anak sudah masuk masjid nggak boleh diangkat gitu ya. Ini coba kita lihat ini. Ya, Al-Khatib Imam Asy-Syarbini beliau mengatakan ini, idza hadaral jami' du'fatan wahidatan walau sabaqas sibyan bil hudur. Kalau anak kecil hadir lebih dulu ya dalam salat berjamaah, lam yu'akharu lirijal al-lahiqin. Enggak boleh dia dimundurin, kemudian orang yang dewasa maju ke depan, enggak boleh. Ya, disebutkan kamalau sabaqu ila safil awal, ya,
Begitu pula ketika mereka lebih dulu menepati saf yang pertama. Lagi ada di saf pertama, dia ngikut, biarin aja udah. Fa innahum ahaqqu bih 'ala sahih. Nah, sebagaimana pendapat yang lebih kuat, ini lebih berhak ada di situ. Ya. Nah, jadi anak yang dimaksud itu anak udah usia 7 tahun belum balik, Pak. Namanya apa? Usia mumayyiz namanya. Usia tamyiz. Nah, bagi antum orang tua bawa anak di bawah 7 tahun pasti kerok-kerok kayak begitu, makruh hukumnya. Antum yang kena kemakruhan bukan anaknya. Ya habis gimana Ustadz, bini arisan. Ya, saya jadi bapak rumah tangga, mau sholat anak tinggal terkacau, saya bawa aja dah. Ya, nah ini bisa ada cara ya. Orang tua bisa mepetin anak ke tembok. Jadi antum berdiri, sampingnya itu tembok, ada anak di situ. Minimal kalau kosong nggak ngaruh apa-apa. Ya, atau minimal ada pendidikan di rumah dulu sebelum datang ke masjid, antum didik dulu anak-anak itu. Ya jangan sampai seperti itu. Nah, kira-kira begitu Bang. Jadi pendapat ulama, ya boleh kalau tadi bicara ribut-ribut yang kita nggak bisa ngapa-ngapain dah, kecuali antum batalin sholat antum tuh. Ya kan nggak mungkin, sentil balik lagi begini. Nggak bisa, antum udah batal sholatnya. Ya minimal habis sholat nanti dikumpulin tuh anak, kasih tahu. Tapi anehnya itu anak ributnya pas sholat doang. Iya nggak? Pas selesai sholat kan waktunya ribut-ribut, nggak ribut gitu. Setan begitu emang. Iya kan? Lucu kan? Lagu sholat rame, pas udah sholat salam selesai, keributan itu selesai. Ya padahal lagi nggak sholat kan waktunya bercanda, tapi nggak dipakai tuh bercanda. Makanya ini penting nih. Ya, ini caranya bagaimana untuk bisa mendapatkan itu? Gampang. Untuk menghindarkan anak biar nggak ribut, marbot itu dipakai sholatnya bergilir, Pak. Misalnya pada saat di azan mau iqomah, petugas sudah sholat duluan sebelum ikut imam. Jadi ada 2 orang berjamaah di tempat di sekretariatnya misalnya, di sholat berjamaah. Ketika sudah iqomah, orang-orang pada sholat, dia jaga, insya Allah gak akan ribut. Ya antum pegang tongkat aja gini-gini aja udah serem udah. Ya tapi udah sholat kitanya, jangan sholat belum sholat gitu, kitanya udah sholat. Ya jaga. Itulah yang terjadi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Antum juga lihat kan sholat subuh askarnya pada diri depan Ka'bah, menteleng kayak gogon. Yo gini, gogon kan begitu. Ya. Tuh kenapa kok dia nggak sholat? Dia udah sholat duluan. Makanya antara azan dengan iqamah panjang kan? Sudah masuk waktu mereka sholat dengan petugas imam yang khusus untuk nanganin petugas. Ketika sudah iqamah, sholat kan, jamaah umum, dia udah sholat, jaga waktunya. Yang kalau kita nih mungkin jaga sepatu, jaga parkiran motor, ya, jagain orang sholat, nggak kecolongan orang, itu dijamin, nggak perlu CCTV lagi. Ya tapi digilir itu merbot, ya, digilir gantian. Lo sekarang nih jaga, besok gua nih gantian. Atau kalau mau tertib, itu solusi, kayaknya baru satu-satunya itu solusi. Karena susah nanganin bocah, susah. Ya karena kalau bocah dimarahin dendam dia. Ntar kalau lu mati gua nggak sholatin lu. Tuh anak begitu tuh. Dia paling tahu ya ada Pak Haji nu ngumpet. Pak Haji nggak ada, kok tawa-tawa. Aduh, saya kasihan Pak Haji itu. Ya, ini penting supaya masjid memanage supaya pelaksanaan ibadah bisa lebih nyaman. Itu penting. Karena ada sebagian orang yang nggak senang kalau masjid ada anak kecil. Nah, itu nggak juga begitu ya. Anak kecil bukan untuk dimusuhin. Ya disayangin, diperhatiin. Cuma hati-hati kadang begitu karena kita nggak perhatian. Gitu ya. Itu barangkali bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita masih ada lagi, jadi nggak yang tanggal itu? Rabu apa Selasa tuh? Rabu ya. Nanti kita lihat lagi jadwalnya. Insya Allah yang namanya ngopi juga. Oh, bukan ya. Tema lain ya. Baik, kalau acara ngopi bisa diangkat segmennya apa boleh. Jadi antum siapkan pertanyaan, dan kalau misalnya ngopi tidak berbenturan dengan yang barangkali ada di antara kita yang saum sunnah, mungkin hari Rabunya itu boleh juga. Iya, sekali-kali ada kopinya dong. Yang penting kan dijaga supaya nggak tumpah ya kan. Ya kopi yang ditutup pakai pakai plastik itu jadi nggak tumpah juga boleh tuh kan. Boleh nggak begitu? Boleh, itu namanya ngopi. Iya nggak? Itu namanya ngopi. Ya, sama singkong goreng ya nggak? Sama rebus-rebusan pisang rebus. Begitu cakep, jadi semangat dan tidak ada yang ngantuk, dijamin. Iya ngopi,
Yang nggak nanya ngopi sama ngunyah, nggak ngantuk. Ya, yang nanya. Jadi insya Allah nggak akan ada, insya Allah, dan bakal rame insya Allah. Ini jadikan segmen kita segmen favorit, ya, idola waktunya, supaya nanti sebagai daya tarik itu mudah-mudahan bisa kita jalankan. Ya, terima kasih. Itu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.